Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Wahdiatun Kurniasari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas materi pelajaran IPA kelas 8, yaitu tentang getaran dan gelombang. Baiklah, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, marilah kita pelajari tentang peta konsep dari bab getaran, gelombang, dan bunyi. Dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama tentang getaran, kemudian tentang gelombang, dan yang terakhir tentang bunyi. Untuk getaran, kita akan mempelajari frekuensi getaran, periode getaran, dan amplitudo getaran. Kemudian untuk gelombang, kita akan mempelajari macam-macam gelombang, diantaranya gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk bunyi, kita akan mempelajari tentang jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, dan gejala-gejala yang diamati. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap. Yang disebut satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Perhatikan di sini ada getaran selaras bandul pada pegas. Pada saat bandul berada pada garis O, itu dinamakan bandul tersebut dalam keadaan setimbang. Kemudian bandul ditarik sampai garis A dan kemudian dilepaskan sehingga bandul akan bergerak bolak-balik dari A ke O, ke B, ke O lagi dan kembali ke A. Nah, itu yang disebut satu getaran penuh. Berikutnya kita akan mempelajari tentang frekuensi getaran. Apa itu frekuensi? Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau dalam 1 detik. Dengan demikian dapat dirumuskan F sama dengan sigma getaran dibagi T. Keterangan, sigma getaran itu adalah jumlah getaran, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz disingkat Hz. T adalah waktu dengan satuan sekon. Berikutnya kita akan mempelajari tentang periode getaran. Periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Rumusnya T sama dengan 1/F. Keterangan, T adalah periode dengan satuan sekon atau disingkat S. F adalah frekuensi, satuannya Hertz, disingkat Hz. Marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Jawab. Yang A yaitu frekuensinya F sama dengan jumlah getaran dibagi T. Sama dengan 6.000 dibagi 30 sehingga ketemunya 200 Hz. Jadi frekuensi getarannya 200 Hz. Kemudian yang B, periode getaran. Periode rumusnya T sama dengan 1/F. Sama dengan 1/200 sama dengan 0,005 sekon. Jadi periodenya adalah 0,005 sekon. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang gelombang. Nah, gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi, yaitu berupa usikan atau gangguan.
Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gelombang elektromagnetik, yang kedua gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya gelombang radio. Adapun gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang slinky. Kemudian berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar gelombang transversal. Gelombang transversal itu terdiri dari bukit gelombang, yaitu dari A ke B ke C itu merupakan bukit gelombang. Dari C ke D sampai E dinamakan lembah gelombang. Sedangkan titik B adalah puncak gelombang dan titik D adalah dasar gelombang. Adapun A, C, E, dan G itu disebut simpul-simpul gelombang. Sedangkan B sampai B aksen atau D sampai D aksen ini disebut amplitudo. Berikutnya gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat berupa rapatan dan regangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Perhatikan gambar gelombang longitudinal di sini terdiri atas rapatan dan renggangan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama tentang periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Contohnya, jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 sekon atau 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Berikutnya, frekuensi gelombang. Frekuensi atau F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Jika dituliskan dalam bentuk rumus atau persamaan, F sama dengan sigma gelombang dibagi T. Keterangan, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz disingkat Hz. Sigma gelombang adalah jumlah gelombang atau banyaknya gelombang. T adalah waktu, satuannya sekon disingkat S. Berikutnya, perhatikan contoh soal sebagai berikut. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Jawab A. F sama dengan 1/T, sama dengan 1/0,025, sama dengan 40 Hz. F sama dengan sigma gelombang per T. Yang dicari adalah sigma gelombang. Jadi sigma gelombang sama dengan F kali T. Sama dengan 40 kali 10 sama dengan 400 buah gelombang.
Jadi banyaknya gelombang yang terbentuk adalah 400 buah. Demikian tadi penjelasan materi IPA kelas 8 tentang getaran dan gelombang. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.